Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kerinduan kami menyapa Bapak Ibu, kami membawa kita untuk membuka firman Tuhan. Mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-11 yang berbicara tentang karunia roh. Dalam hal ini roh yang mempersatukan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil Yesus Kristus tidaklah sama seperti pemberitaan suatu peristiwa selayaknya orang sedang menceritakan sejarah. Sebab pemberitaan Injil Yesus Kristus melibatkan roh Allah itu sendiri. Tidak ada manusia yang dapat datang dan percaya kepadanya jika bukan karena dipimpin roh. Tidak ada satu manusia pun yang dapat pergi dan melayani dalam pemberitaan Injil jika ia tidak dipimpin oleh roh. Meski begitu, kita juga melihat bahwa di dalam roh Allah itu bekerja, ia memang melibatkan peran dan tanggung jawab orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini Roh Kudus berperan sebagai pemersatu. Jemaat Tuhan, Roh Kudus tidak hanya mempersatukan antara Allah dan manusia, tetapi roh itu juga mempersatukan manusia dengan manusia. Sehingga sesama manusia menjadi saudara. Roh Kudus juga mempersatukan manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Sehingga pekerjaan pekabaran Injil menjadi sebuah mega proyek yang besar di dalam dunia ini. Nah saudaraku, jemaat Korintus adalah jemaat yang dipenuhi dengan berbagai macam karunia-karunia yang istimewa. Oleh karena itu maka Paulus merasa perlu mengingatkan mereka agar mereka tidak salah dalam memahami karunia istimewa yang ada pada mereka. Untuk itu maka Paulus menulis surat kepada mereka dengan memberikan penegasan untuk di mana mereka menyadari bahwa karunia rohani bukan potensi pribadi. Dan itu berarti karunia roh dipergunakan untuk kepentingan pelayanan di dalam Tuhan. Dan itu berarti kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Dan karena kita hanya sebagai alat, maka tujuan pekerjaan pelayanan dengan segala bentuk kemampuan yang ada di dalam kita yang adalah hasil pekerjaan roh diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, diarahkan untuk pembangunan iman jemaat, dan sama sekali tidak diarahkan untuk kebanggaan diri sendiri. Berikut Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa karunia rohani yang Allah berikan itu bermacam-macam. Hal ini tentu memiliki maksud bahwa di dalam kehidupan manusia ada banyak hal yang diperlukan. Nah Allah sanggup untuk menjawab dalam kerangka memenuhi segala keperluan melalui berbagai macam pelayanan. Karenanya bagi yang sakit, Allah memberikan karunia kepada seseorang untuk menyembuhkan. Ada banyak manusia yang merindukan untuk mendengar firman Tuhan, maka Allah memberikan kepadanya karunia untuk mengajar, dan seterusnya. Artinya dengan banyaknya karunia yang Allah nyatakan dalam kehidupan jemaat Korintus dan sampai dengan kita hari ini, tujuannya ialah dalam kerangka menjawab kebutuhan manusia dalam kepelbagaian, sekaligus dalam kerangka Allah menunjukkan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu dan mengatasi segala sesuatu. Sehingga manusia tidak perlu berlelah untuk mencari kekuatan kepada yang lain. Yesus bisa menjawab semuanya, memenuhi segala keperluan, dan di atas semua itu Yesus menunjukkan kemahakuasaannya. Demikian selanjutnya Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa sejatinya penerimaan terhadap karunia roh harus disadari sebagai sebuah kesempatan untuk kita melayani Tuhan lebih lagi. Dan itu sama dengan Paulus mengatakan
Jangan kita matikan, jangan kita pendamkan karunia atau kemampuan yang ada pada kita. Jangan kita pendam itu, jangan kita matikan itu. Mari itu dihidupkan, mari itu dinyatakan untuk kepentingan pelayanan dalam kebersamaan demi kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini jemaat Tuhan, semua kita memiliki karunia. Semua kita mampu melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Maka untuk itu lakukanlah. Karena hari ini diingatkan bagi kita bahwa di dalam kita ada karunia. Di dalam kita ada kekuatan. Di dalam kita ada daya yang luar biasa untuk melakukan segala yang baik bagi semua. Maka lakukan itu karena itu yang Tuhan inginkan. Mari berkarya penuh bagi Tuhan. Pergunakan kesempatan yang ada hanya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dan kami percaya Engkau memberkati. Selanjutnya pakai kami para pekerja gereja-Mu untuk terus melanjutkan karya terbaik Tuhan di dalam dunia ini. Mampukan kami bertanggung jawab untuk melakukannya. Dan di atas semua itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga memberkati semua jemaat Tuhan. Sehingga secara bersama kami boleh mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang yang masih merindukan di mana mereka mendengar firman Tuhan, menerima kabar baik. Maka dimampukanlah kami secara bersama untuk menggapai mereka. Sehingga melaluinya semua orang akan berhimpun dalam satu kekuatan nama di bawah penguasaan Tuhan Yesus. Karenanya diberkati program pekabaran Injil yang dilaksanakan oleh gereja-gereja. Diberkati dunia dalam keadaannya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin.